Selamat datang di video online learning Bulog Corporate University. Topik pada video kali ini adalah value proposition. Value proposition adalah kunci dari kesuksesan melakukan penjualan, karena aspek inilah yang sesungguhnya dicari oleh konsumen kita. Value proposition adalah bagian dari bisnis model kanvas. Sebagaimana kita lihat di bisnis model kanvas berikut ini, value proposition menempati posisi yang sentral. Karena value merupakan inti dari kesuksesan bisnis yang menjembatani sisi konsumen dan perusahaan. Pada sisi konsumen, perusahaan berupaya untuk menggali nilai yang bermakna bagi konsumen serta mendeliver dengan sempurna melalui relationship yang kontinu. Sementara di sisi kiri adalah perusahaan, yaitu proses kerja pegawai dan mitra yang dibutuhkan untuk mewujudkan value tersebut. Sedangkan di bagian fondasi di sisi bawah adalah aspek keuangan yang turut membentuk value produk dan jasa yang kita tawarkan kepada konsumen, sehingga mereka bersedia menukarkan dengan sejumlah uang. Mari kita bedah value proposition dengan lebih mendalam. Value proposition terdiri dari dua bagian. Di sebelah kanan adalah customer profile, serta di sisi kiri adalah value yang secara nyata kita tawarkan kepada konsumen. Bila kita perhatikan, setiap bagian dalam bagian customer profile dan value proposition saling berpasangan satu dengan lainnya. Customer profile sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu customer jobs, gain, dan pain. Customer jobs mengacu pada setiap aktivitas yang dilakukan konsumen kita sehari-hari. Hal ini tidak terbatas pada pekerjaan formal saja, melainkan seluruh kegiatan mereka selama 24 jam. Nah, di sini kita perlu menggali hal-hal atau peran yang dijalankan konsumen yang menjadi target pasar kita. Contoh, bila kita menargetkan produk kita kepada target wanita usia 30-40 tahun yang bekerja, maka kita perlu tahu seluruh peran yang dijalankannya, baik sebagai pegawai, ibu rumah tangga, istri, mungkin pengurus organisasi, dan peran-peran lainnya. Dari memahami seluruh profil peran yang diembannya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu menggali gain dan pain yang dialaminya sehari-hari. Gain berarti hal-hal yang dia nikmati, yang menyenangkan hatinya, yang memberi rasa damai dan nyaman, dan hal-hal positif lainnya. Sedangkan pain berarti hal yang negatif, yang membebani pikiran, yang menyusahkan, yang membuat jengkel, marah, dan sebagainya. Setelah kita memahami profil konsumen kita secara lengkap dan mendalam, kita beralih ke bagian value proposition. Bagian ini pun terdiri dari 3 komponen, yaitu gain creators, pain relievers, product and services. Disinilah kita berupaya membangun value yang bermakna bagi konsumen melalui keterkaitan antara profil mereka sebelumnya dengan produk dan jasa yang kita tawarkan. Pada komponen gain creators, kita berupaya untuk menawarkan hal-hal yang tadi membuat mereka senang dan bahagia. Dan pada komponen pain relievers, kita berupaya memberikan solusi atas hal-hal yang membuat mereka gelisah, jengkel, atau marah. Dari pemahaman inilah kita kemudian menawarkan value dari produk dan servis kita. Dengan demikian, produk dan layanan yang kita tawarkan bukan semata barang yang dibeli untuk dikonsumsi, tapi merupakan obat bagi masalah konsumen dan memberikan kebahagiaan juga kepada mereka. Sebagai contoh, mari kita lihat iklan berikut ini. Pada dasarnya, ini adalah iklan website mengenai resep memasak. Namun, bila kita perhatikan, yang sesungguhnya ditawarkan iklan ini bukan semata resep, melainkan value untuk memperoleh gain atau kegembiraan,
Dan untuk mengurangi pain atau rasa sakit, kita asumsikan bahwa target konsumennya adalah pekerja kantoran. Maka customer profile adalah pegawai yang sibuk bekerja, dan para eksekutif ini sebetulnya ingin hidup sehat namun tidak bisa memasak. Dan ketika pun mereka membeli sendiri, mereka tidak tahu kandungan gizinya. Alhasil mereka terjebak dalam keputusasaan untuk selalu mengkonsumsi makanan siap saji atau pasrah dengan kandungan gizi makanan yang mereka pesan. Ternyata ingin hidup yang sehat itu tidak mudah. Nah, iklan ini memberikan solusi atas pain tersebut serta menawarkan gain hidup sehat yang diimpikan konsumen. Dengan mengakses website ini, maka value hidup sehat mudah diterima, diperoleh melalui masak sendiri menggunakan bahan-bahan makanan yang bergizi. Dan memang website ini pun menjual bahan-bahan masakan yang menjadi bagian dari resep yang mereka tawarkan. Sebagai contoh latihan berikutnya, mari kita membedah video iklan berikut ini. Sembari menonton video tersebut, silahkan dianalisa kira-kira apa customer profile dan apa value proposition yang ditawarkan. The new 500S. Berikut ini adalah gambaran value proposition iklan tersebut. Iklan ini dibuat setelah menganalisa target pasar, yaitu pasangan muda, khususnya pihak laki-laki. Di sisi customer profile, kita bisa lihat peran laki-laki sebagai pacar dan kewajiban untuk melayani pasangannya. Gain yang ia harapkan tentunya kenyamanan berpacaran, sedangkan pain-nya saat terjadi konflik. Dari pengalaman real tersebut dikembangkan value yang secara tajam ditawarkan kepada konsumen. Value kepada pihak laki-laki, yaitu dengan membeli mobil ini, dia akan memperoleh kenyamanan privasi berpacaran sambil berkendara. Di sisi lain mengurangi pain, yaitu terjadinya kerusakan mobil saat konflik. Nah, value ini yang ditawarkan dan bukan semata fitur atau kecanggihan mobilnya. Value ini yang paling bermakna bagi target konsumen karena relevan dengan peran yang dijalaninya sehari-hari. Sekian seri pembelajaran kita kali ini, kiranya bermanfaat. Terima kasih.